Oke, ke wisata guys. Well, asal mah bangku di kamaran. Ukur aja 2 siki. Ya, jangan deh. Kampung Cipanyir.
atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah, masa muda yang tak pernah akan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku, saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah, masa muda yang tak pernah akan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku, saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar ku bahagia. Oke guys, bendera merah putih. Benderanya besar. Benderanya besar. Bagus. Kalau gitu 17-an guys. Wow. Belasan guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes. Goes mania pemirsa ya. Goes di hari Minggu, apalagi menjelang hari 17 Agustus pemirsa. Waduh ya, 17 Agustus 2024 atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun pemirsa. Waduh. Jadi episode dan edisi kali ini memang goes pemirsa ya, goes merah putih. Goes menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa dan sekitar kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu jangan bosan-bosan ya untuk menonton video Mamang, meskipun kurang bagus. Mamang mohon maaf apabila videonya ya tak seindah dan tak sebagus ya MacGyver pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi yang bermanfaat ya silakan tonton, bagi yang penasaran silakan tonton, bagi yang tidak penasaran ya skip aja lah, simple dengan Mamang. Nggak usah berkecil hati pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, Mamang membuka edisi kali ini dengan goes ya, goes Minggu pagi ya menjelang hari proklamasi. Ya sekitaran 1 minggu sebelum proklamasi pemirsa ya, memang lupa nih tanggal berapa nih. Yang jelas hari Minggu. Dimana suasananya masih suasana merah putih pemirsa, suasana mengibarkan bendera merah putih. Waduh. Gimana nih kabarnya saudara-saudara yang sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun? Apakah merasa bahagia pemirsa ya? Apakah merasa bangga? Ataukah merasa apa ya kurang puas? Oleh karena itu apapun rasanya, baik itu rasanya puas maupun tidak puas, sebagai bangsa Indonesia kita wajib meneruskan perjuangan ya, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Ya meneruskan cita-cita para pahlawan. Jangan sampai kita ogah untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu untuk mengisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa ya. Oleh karena itu kalau saat ini tidak menggunakan perang bambu runcing menghadapi penjajah pemirsa ya, karena penjajah pun sudah menjadi teman sekarang. Tapi sekarang diisi dengan mengisi kemerdekaan ya, mengisi karya untuk bangsa dan negara kita. Bagi saudara-saudara seorang pelajar, maka belajarlah menuntut ilmu untuk kemerdekaan Indonesia, untuk membangun bangsa. Siapa tahu ya saudara yang sedang belajar menuntut ilmu, siswa yang sekarang bersekolah, calon pemimpin Republik Indonesia di masa yang akan datang. Waduh. Atau calon pemimpin kepala daerah pemirsa. Waduh. Dan juga bagi para pekerja mencari nafkah ya, bekerjalah dengan semangat pemirsa. Bagi ibu-ibu rumah tangga, bersemangatlah ya menjalankan kehidupan rumah tangga, mengasuh anak dan mendidik anak pemirsa. Karena siapa tahu ya anak kita itu kelak menjadi pemimpin kepala daerah pemirsa. Waduh, pemimpin bangsa. Ya siapa tahu juga menjadi pemimpin dunia pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan karya dan perjuangan kita saat ini pemirsa. Jadi saat ini mengisi dengan karya ya, dengan semangat bekerja, semangat menjalani hidup pemirsa ya. Yang penting minimal bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan meresahkan orang lain pemirsa.
Oke pemirsa, mungkin ini videonya agak-agak jadul ya. Tapi dibuang sayang pemirsa. Waduh, ini video tanggal 17, ya sekitaran lah 17 Agustus 2024. Kalau nggak salah seminggu sebelum 17 Agustusan pemirsa. Waduh, seminggu sebelum 17 Agustus 2024, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun pemirsa. Dan ditayangkan ya setelah pengumuman pilkada pemirsa. Setelah menyoblos ya, kebetulan memang setelah menyoblos ya, mengedit-ngedit lagi, meneruskan perjuangan konten. Kalau kemarin edisinya tentang jalan-jalan backpackeran ke Jakarta, nah sekarang tentang goes pemirsa ya, dengan edisi berjudul Goes Merah Putih pemirsa. Jadi dalam edisi ini nanti akan terbagi-bagi dalam beberapa episode, dan setiap episode mempunyai tema tersendiri pemirsa, dan tema perjalanan maupun tema apa yang akan diceritakan. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara pemirsa, apalagi bagi saudara-saudara yang kepo ya melihat Mamang goes. Goesnya kemana, ceritanya apa. Siapa tahu bermanfaat, amin. Kebetulan Mamang mengedit setelah pencoblosan pemirsa ya, dan juga selesai mengedit setelah mendengar hasil pilkada. Aduh. Dimana jari tangan Mamang masih biru ya. Aduh. Meskipun ketika Mamang edit ini belum ada pengumuman resmi penetapan pemenang pemilihan kepala daerah, tapi Mamang mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon kepala daerah yang terpilih di tahun 2024 pemilihan kepala daerah atau pilkada. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terpilih bisa menjalankan tugasnya membangun daerah, mensejahterakan rakyat, dan juga membawa daerah ke arah yang lebih baik, dan juga membuat nyaman serta juga menjadikan daerahnya makmur. Amin. Oke pemirsa, edisi kali ini adalah goes. Goes ya di menjelang atau sekitar detik-detik proklamasi pemirsa. Waduh, ya sekitar proklamasi tahun 2024 atau 79 tahun hari ulang tahun serta hari kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pemirsa. Jadi Indonesia sudah 79 tahun. Memang lupa ini videonya ya, tanggal berapanya, yang jelas perasaan nih ya, hari Minggu. Padahal memang goes dari hari Sabtu juga, Sabtu Minggu. Ditambah minggu depannya lagi, waduh, ditambah hari-hari yang kosong. Oke pemirsa ya, ini video dibuang sayang. Waduh ya, daripada dibuang, disimpan tidak bermanfaat ya, lebih baik kita gunakan manfaat ya, salah satunya dijadikan konten. Waduh, mudah-mudahan kontennya bermanfaat juga. Tapi sekiranya kalau tidak bermanfaat ya skip aja lah. Jangan sampai kalian menonton sini tidak bermanfaat. Kalau seandainya saudara tidak bermanfaat ya, merasa tidak bermanfaat nonton video Mamang, ya skip aja, simpel ya. Karena kuota BPJS itu tidak ditanggung, kuota BPJS, kuota internet itu tidak ditanggung oleh BPJS pemirsa. Waduh. Oke pemirsa ya, tadinya Mamang tidak akan goes ya, Mamang malas-malesan di hari libur sekitar proklamasi pemirsa ya, sekitar proklamasi, tapi bukan hari proklamasi. Namun antusias warga kota Tasikmalaya benar-benar wow ya terhadap olahraga satu ini, yaitu olahraga goes. Ya, banyak keluarga, tetangga atau juga warga Tasikmalaya yang lalu lalang di depan rumah Mamang sambil bergoes ria. Akhirnya yang tadinya tak akan goes ya, hoream alias ogah, tiba-tiba tergugah, waduh, untuk bangkit goes. Akhirnya Mamang pun goes ya, berdua sama Mami. Waduh, di hari menjelang
proklamasi. Kira-kira Mamang goes kemana? Ya lihat aja ya. Kira-kira Mamang akan mengalirnya kemana nih goesnya. Yang namanya goes yang penting goes aja ya. Masalah tujuan itu nomor 2. Akhirnya Mamang goes keliling-keliling kota Tasikmalaya pemirsa. Dan di edisi kali ini ya pasti Mamang akan singgah di tempat-tempat eksotis di kota Tasikmalaya. Tempat apakah itu? Saudara penasaran? Ya ikuti ya setiap episode di konten Mamang pemirsa. Promosi ya, aduh. Oke pemirsa, Mamang goes keliling-keliling kota Tasikmalaya di hari detik-detik proklamasi, di mana suasananya banyak sekali bendera pernak-pernik proklamasi pemirsa. Salah satunya bendera berkibar, waduh, merah putih berkibar, waduh. Dan bahkan ada bendera yang sangat besar sekali ya berkibarnya, waduh. Ini kurang lebih ukurannya 3 ke 4 meter kalau nggak salah, atau 5 meter nih. Ini berjejer. Nah bendera besar ini memang temukan di jalan dekat rel kereta, yaitu jalan Cinehel pemirsa ya, dekat perkuburan pemakaman, tempat makam publik ya, tempat pemakaman umum, aduh, dan juga pinggir kereta api. Ini berjejer, benderanya benar-benar besar sekali, dan ini berjejer kurang lebih ada sekitar 10 kalau nggak salah ya, 10 bendera. Ini menandakan bahwa ya rasa-rasa 17 Agustusannya sudah mulai terasa pemirsa. Terasa berkat rasa nasionalisme warga kota Tasikmalaya pemirsa. Rasa nasionalismenya ya diwujudkan dalam bentuk pernak-pernik karya, salah satunya nih bendera merah putih yang besar pemirsa. Jadi rasa-rasa 17-annya sudah mulai terasa pemirsa. Waduh. Jadi itulah sebagai warga negara ya harus merasakan rasa nasionalisme. Ingat kalau zaman dulu tak ada nasionalisme, kita tidak akan merdeka pemirsa. Para pemuda yang tidak punya rasa nasionalisme, para tokoh, para orang pintar yang tidak punya rasa nasionalisme, tidak akan berjuang untuk bangsa dan negara ini pemirsa. Jadi dengan rasa nasionalisme bangkit berjuang membela tanah air. Nah kalau zaman sekarang rasa nasionalismenya diwujudkan ketika detik-detik proklamasi. Hampir tiap kampung, tiap gang, tiap desa, kelurahan ya, perumahan itu menampilkan khas ciri rasa-rasa nasionalisme. Bisa berupa gapura, bendera dan sebagainya yang menandakan bahwa warganya cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia pemirsa. Kebayang kalau tidak ada rasa nasionalisme ya, mengibarkan bendera yang kecil-kecil pun ogah nih, waduh. Nah, wujud rasa nasionalisme ketika tanggal 17-an setiap rumah pasti memasang bendera, termasuk bendera yang besar yang Mamang temui pemirsa. Ini sangat besar, mungkin yang terbesar di wilayah kota Tasikmalaya. Waduh, kira-kira ada yang lebih besar dari bendera yang dipasang di Cinehel ini pemirsa? Kota Tasikmalaya ya, sekota Tasikmalaya. Jika ada komen di bawah ya. Waduh. Oke pemirsa, Mamang goes-goes melewati jembatan Cipanyir, jembatan khas legendaris di mana di bawahnya adalah sungai yang berasal dari Gunung Galunggung. Gunung Galunggung ya, airnya jernih, yaitu Sungai Ciloseh pemirsa. Di mana kampung Cipanyir ini dulunya adalah kumuh, tapi bekat ditata dengan instagramable, waduh, menjadi indah tempat nongkrong. Mamang telah bahas desa Cipanyir ini pemirsa ya, kampung Cipanyir ini ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin menonton ya, ada di
konten video Mamang ya, cari sendiri. Waduh. Oke pemirsa, setelah melewati Kampung Cimanyir ya, Mamang langsung ke Jalan Cinehel dan Mamang merasa terkejut. Waduh, kenapa terkejut? Ternyata di sini banyak bendera merah putih pemirsa. Waduh. Dan bendera merah putihnya segede gaban. Waduh. Mungkin anak-anak tahun 80-an tahu The Gaban ya. Gaban ini Ultraman ya, besar ya, mirip-mirip Ultraman lah ya. Ya, jadi kalau zaman Mamang kecil, Mamang pernah lihat film Gaban nih. Mirip-mirip Ultraman. Gaban ini besar loh. Waduh. Oleh karena itu ada istilah segede gaban. Waduh. Dan ternyata benderanya benar-benar besar sekali. Dan itu bukan satu ya, ada 10, yang menandakan bahwa warga kota Tasikmalaya sangat cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena bendera itu melambangkan identitas pemirsa ya, identitas bangsa dan negara kita. Waduh. Ketika Mamang goes melewati bendera yang segede gaban ini, rasanya syahdu pemirsa. Waduh, rasanya ingin mengabadikan ya momen ketika bendera itu berkibar. Waduh, apalagi suasana cuacanya benar-benar cerah sekali dan sejuk sekali pemirsa. Mamang berharap ketika bendera itu berkibar ada kereta api yang lewat, karena di pinggirnya adalah jalur kereta api ya, jalur lintas dari Bandung menuju stasiun Tasikmalaya pemirsa. Waduh ya, jalur lintas Bandung, Jogja, Surabaya. Mamang mengharap ketika goes ya, di bawah kibaran bendera merah putih dan ada kereta apinya. Waduh, ini mantap lah kalau divideokan. Kira-kira dapat nggak momen seperti itu? Oke pemirsa, Mamang goes di bawah bendera merah putih yang benar-benar segede gaban pemirsa ya, merasakan aura nasionalisme sebagai bangsa negara ya, sebagai warga negara Republik Indonesia pemirsa. Nah, kali ini Mamang akan membahas tentang merah putih pemirsa ya, merah putih yang menjadi bendera negara kita. Ternyata warna merah putih ini menjadi warna yang benar-benar lambang, simbolis dan juga kesakralan ya, warna yang sudah ada sejak zaman purba loh. Waduh. Bahkan warna merah putih ya digunakan oleh kerajaan-kerajaan zaman dahulu di Nusantara. Bahkan juga konon warna merah putih akan ada sampai menjelang kiamat. Waduh. Bahkan warna merah putih juga ya menjadi sebuah simbolik juga di dunia alam sana pemirsa ya, alam lain. Waduh. Dunia lain. Waduh. Bahkan warna merah putih menjadi simbol alam semesta pemirsa. Waduh. Jadi warna merah putih ini ternyata bukan saja berada di bendera kita ya, merah dan putih, atau bendera Monaco. Sama ya, merah putih Monaco juga. Bendera negara kita dan negara Monaco. Ternyata merah putih ini juga ada ya di zaman dahulu, di zaman purba, di zaman masa depan, bahkan juga di dunia lain, bahkan juga di alam antariksa pemirsa. Waduh. Kalian penasaran? Ikuti ya, jangan skip. Kalau tidak penasaran ya skip aja, simpel dengan Mamang. Jadi artinya merah putih ini abadi ya, sejak zaman dulu, zaman sekarang, zaman masa depan, dunia nyata, dunia alam lain, aduh, bahkan sampai ke antariksa pemirsa. Bendera merah putih. Sejak kecil kita sudah sering melihat bendera merah putih dikibarkan saat upacara di sekolah, upacara peringatan kemerdekaan, peringatan hari besar negara, hingga event olahraga. Siapa nih ketika upacara hari Senin bolos atau tidak menghormat bendera merah putih? Waduh. Meski begitu, masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sejarah bendera merah putih yang sebenarnya, apa arti di balik warnanya, dan bagaimana kedudukannya.
Dikutip dari Gramedia Blog dengan judul artikel, ternyata sejarah bendera merah putih Indonesia dimulai sejak abad ke-12, ditulis oleh Fandi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bendera merupakan sepotong kain segi empat atau segitiga yang dikaitkan pada puncak tiang. Dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan badan, atau sebagai tanda dan simbolis. Jadi kalau bendera putih itu bukan negara, pemirsa ya. Putih itu tandanya ya help me atau SOS. Dengan kata lain, bendera merah dan putih merupakan lambang negara yang harus dihormati dan dihargai. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sejarah di balik terciptanya bendera merah putih atau dikenal dengan Sang Saka Merah Putih, ya, bendera kebangsaan Republik Indonesia, pemirsa. Warna merah dan putih dalam bendera Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Menurut catatan sejarah, bendera merah putih pertama kali terlihat pada zaman Kerajaan Kediri sekitar tahun 1292 Masehi. Pasukan Raja Katwang menggunakan bendera merah putih dalam perang melawan Prabu Kartanegara dari Kerajaan Singosari. Kemudian di masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai ke abad ke-16, bendera merah putih dijadikan sebagai lambang kebesaran. Itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama ya, karya Mpu Prapanca. Mpu Prapanca menuliskan bahwa simbol warna merah dan putih selalu terlihat di setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk, raja dari Majapahit, sejak tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Temukan fakta-fakta menarik lain tentang Kerajaan Majapahit dalam buku Hitam Putih Majapahit yang ditulis oleh Sri Wintala Ahmad, ya. Buku ini menyajikan sejarah kerajaan besar di Nusantara, yaitu Majapahit. Disajikan dari awal mula pendiri kerajaan oleh Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, lalu kejayaan di bawah kekuasaan Hayam Wuruk hingga keruntuhan dengan pecahnya Majapahit menjadi dua bagian, yaitu Majapahit Kulon dan Majapahit Wetan. Selain di tanah Jawa, bendera merah putih juga pernah dipakai di tanah Batak oleh Sisinga Mangaraja ke-9, ya. Bahkan digunakan juga oleh seorang pahlawan yang terkenal menentang Belanda adalah Sisinga Mangaraja ke-12, pemirsa. Dia menggunakan warna merah putih sebagai bendera perang yang di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan warna merah menyala dan putih sebagai dasarnya. Saat terjadi peperangan di Aceh, para pejuang Aceh menggunakan bendera merah putih sebagai bendera perang. Di bagian belakang bendera tersebut terdapat gambar matahari, bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Sedangkan di Sulawesi Selatan, bendera merah putih dipakai oleh kerajaan Bugis Bone untuk menjadi simbol kekuasaan serta kebesaran kerajaan. Bendera ini dikenal dengan nama Woromporang. Ketika Perang Jawa pecah pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, pasukan Pangeran Diponegoro memakai bendera berwarna merah putih dalam perjuangan melawan Belanda. Warna merah dan putih yang digunakan pada zaman dulu diciptakan melalui teknik pewarnaan tradisional. Warna putih tercipta dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain, sedangkan warna merah tercipta dari daun pohon jati, kulit buah manggis, atau bunga belimbing wulu. Memasuki abad ke-20, warna merah putih kembali dihidupkan, ya, oleh para mahasiswa untuk mengekspresikan rasa nasionalisme. Pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan lagi untuk pertama kalinya di Jawa. Meskipun saat itu pemerintah kolonialisme melarang penggunaan bendera. Bendera merah putih saat itu dipergunakan untuk lambang perlawanan, ya, para mahasiswa, para
tokoh penggerak nasional dalam menentang penjajah kolonial Belanda, pemirsa. Dan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, bendera merah putih ini ya menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Ada embel-embelnya di situ. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka. Merespon hal tersebut, Cho Sang-in, Badan atau Dewan Pertimbangan Pusat, saat itu menggelar sidang ya, tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Sidang itu hanya membahas tentang pemakaian bendera Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia. Dari hasil sidang itu, panitia membentuk lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan bendera kebangsaannya adalah merah dan putih. Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk panitia dengan tujuan untuk meneliti tentang bendera serta lagu kebangsaan Indonesia. Akhirnya ditetapkanlah bahwa bendera merah putih sama dengan bendera Nippon atau Jepang saat itu, yaitu panjangnya 3 meter dengan lebar 2 meter. Insinyur Soekarno, seperti yang ditulis oleh Iskandar Shah dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia, kemudian memerintahkan Khairul Basri untuk mengambil kain dari gudang. Ya, bendera merah putih pun dijahit oleh istri Insinyur Soekarno yang bernama Ibu Fatmawati. Namun ada desas-desus bahwa warna merahnya itu konon katanya ya diambil dari tenda tukang soto, pemirsa. Karena kekurangan lawon atau kain merah. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini dan bendera yang pertama kali dikibarkan itu ketika proklamasi itu diberi nama bendera Sangsaka Merah Putih. Jadi bendera penanda awal berdirinya kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih akhirnya dikibarkan ya oleh Suhud dan Latif Hadiningrat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya pas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 4 Januari 1946, Sangsaka Merah Putih sempat dipindahkan ke Yogyakarta. Bersamaan perpindahan presiden dan wakil presiden serta para menteri pindah dari Jakarta ke Yogyakarta untuk pindah ibu kota sementara ke Yogyakarta. Konon katanya bendera merah putih ini ya dipotong ya untuk supaya selamat sampai ke Yogyakarta, dipotong antara putih dan merah untuk dibawa ke Yogyakarta. Nah, sesampainya di Yogyakarta itu dijahit ulang ya dan dikibarkan di depan Gedung Agung. Lalu pada tanggal 6 Juli 1949, bendera merah putih dikembalikan ke Presiden Soekarno untuk kemudian dikibarkan di halaman Gedung Agung pada tanggal 17 Agustus 1949. Pengibaran terakhir Sangsaka Merah Putih atau bendera yang pertama dibuat oleh Ibu Fatmawati terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1968 di Istana Merdeka. Saat itu bendera pusaka ya Sangsaka Merah Putih sudah mulai rapuh dan memudar warnanya sehingga harus dipensiunkan untuk disimpan di dalam ruangan Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera pusaka disimpan di ruang bendera pusaka dalam vitrin berbentuk trapesium yang terbuat dari plexiglass ya untuk mempertahankan kualitasnya. Bendera pusaka disimpan dalam suhu ruangan kurang lebih 22,7 derajat Celcius dengan kelembaban ruangan penyimpanan sekitar 62%. Kenapa bendera pusaka harus dijaga, pemirsa? Karena bendera pusaka mempunyai nilai historis ya sebagai identitas berdirinya negara dan bangsa Republik Indonesia ini, pemirsa.
Bendera merah putih itu digulung dengan pipa plastik yang berlapiskan kain berwarna putih. Di bagian luarnya dilapiskan bersemacam kertas singkong atau kertas telo yang berkualitas tinggi, lalu diikat dengan pita berwarna merah putih. Setelah disimpan sekian lama di Istana Merdeka, sang saka merah putih kemudian dipindahkan ke Monumen Nasional Monas pada tahun 2007. Bendera itu disimpan di dalam sebuah vitrin atau lemari panjang. Vitrin atau lemari panjang itu terbuat dari kaca anti peluru, yang mohon maaf nih, belum ngopi nih pemirsa. Berukuran sama dengan sang saka merah putih. Kaca untuk melapisi bendera itu memiliki ketebalan 12 cm dan ketinggian sekitar 30 cm. Saat ini para pengunjung Monumen Nasional bisa melihat langsung wujud dari bendera pusaka atau sang saka merah putih. Jadi yang kita kibarkan hari ini yaitu bendera merah putih, tapi bukan sang saka merah putih pemirsa. Ya, bendera pusakanya sekarang boleh ditonton ada di Monas pemirsa. Jadi kalau saudara-saudara berkunjung ke Monas, ya jangan lupa lihat bendera merah putih, penanda berdirinya negara Republik Indonesia pemirsa. Dilansir dari Komfaran.com dengan judul artikel Sejarah Bendera Merah Putih dari zaman prasejarah hingga kemerdekaan. Edisi 1 Juli 2024. Ternyata warna merah dan putih ini menjadi warna sakral dan simbolis. Itu sudah ada sejak zaman purba pemirsa. Sejak zaman prasejarah. Sejarah bendera merah putih sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Bahkan menurut Profesor Muhammad Yamin, salah satu pahlawan nasional Indonesia, bapak sejarah Indonesia juga, merah dan putih sudah muncul sebagai rujukan imajinasi, simbolis, lambang nenek moyang bangsa Indonesia, nenek moyang Nusantara pemirsa. Hal tersebut dibagikan dalam bukunya yang berjudul 6000 Tahun Sang Merah Putih yang diterbitkan Balai Pustaka. Dalam buku tersebut, Mr. Muhammad Yamin membagi sejarah bendera merah putih menjadi beberapa bagian, mulai dari masa prasejarah hingga proklamasi kemerdekaan. Muhammad Yamin menyebutkan bahwa perlambangan warna merah dan putih telah digunakan oleh masyarakat Nusantara, terutama oleh kaum Austronesia. Austronesia ini kaum yang sebutan para sejarawan yang tinggal di wilayah Pasifik Nusantara, termasuk orang nenek moyang bangsa Indonesia, nenek moyang Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Jepang, bahkan ke Samudra Pasifik seperti negara Palau, negara dagang Fiji dan sebagainya pemirsa. Jadi orang-orang yang berada antara Pasifik, Samudra Hindia, termasuk Indonesia pemirsa. Dan oleh para sejarawan dikenal dengan bangsa Austronesia. Ciri-ciri orang Austronesia itu suka berlayar pemirsa dari satu pulau ke pulau lain. Ketika singgah di suatu tempat beranak pinang, jadilah suku-suku pemirsa. Konon katanya suku-suku yang ada di Indonesia, suku Sunda, Jawa, suku Dayak, dan suku yang lainnya yang ada di Nusantara dan Pasifik itu satu keturunan, yaitu keturunan ras Austronesia, bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia inilah yang menjadi cikal bakal suku-suku yang ada di Nusantara, di Asia Tenggara, termasuk yang ada di Samudra Pasifik. Jadi artinya orang-orang yang di Samudra Pasifik, di Nusantara, di Indonesia, di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Madagaskar, ke Selandia Baru, itu merupakan satu kesatuan, satu bangsa, satu nenek moyang yang dikenal dengan ras Austronesia.
Ciri-ciri orang Austronesia adalah suka berlayar pemirsa ya. Berlayar dengan menggunakan perahu bercadik ya, perahu layar yang sederhana tapi bisa berlayar jauh pemirsa. Maka ada istilah nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyang siapa? Ya nenek moyang bangsa Nusantara, Asia Tenggara, Pasifik, karena satu keturunan ras Austronesia. Dan bangsa Austronesia ini sudah ada sejak 10.000 sebelum Masehi ya. Mereka sudah menyebar bermigrasi secara bertahap, berlayar dari satu pulau ke pulau lain. Akhirnya menyebar ke wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Pasifik pemirsa, bahkan ke Madagaskar. Keyakinan tersebut dapat dijumpai di hampir semua suku bangsa mendiami Nusantara. Ya, bangsa Austronesia ini ya mempunyai sebuah lambang simbolik yaitu warna merah dan putih pemirsa. Waduh. Lambang merah dan putih mengungkapkan kekuatan semesta yang sakral. Warna merah untuk matahari dan putih untuk bulan. Jadi dalam kehidupan merah dan putih pemirsa. Orang Austronesia percaya kalau merah dan putih itu, merah melambangkan matahari yang bersinar, yang bisa memberi kehidupan ketika siang hari pemirsa. Dan putih adalah warna bulan ya, yang melambangkan ketenangan di malam hari. Tempat orang Austronesia bermimpi indah ya. Waduh. Keyakinan tersebut dapat dijumpai juga di hampir semua suku bangsa yang mendiami kepulauan Pasifik, Nusantara, Indonesia, Asia Tenggara sampai ke Madagaskar pemirsa. Bahkan ke Australia dan Selandia Baru. Masyarakat mempercayai matahari dan bulan sebagai wujud alam dengan kekuatan magis yang berperan penting untuk kehidupan di bumi. Merah untuk matahari dan putih untuk bulan. Bahkan setiap kapal yang mereka gunakan untuk berlayar mencari ikan atau bermigrasi itu dalam kainnya ya, dalam kain layarnya itu ada lambang merah dan putih. Nah, untuk putihnya merahnya itu menggunakan tanah yang dijumpai di pulau-pulau pemirsa. Begitu juga putih menggunakan dedaunan. Waduh. Kemudian pada 4.000 tahun yang lalu atau 4.000 sebelum Masehi, warna merah dan putih digunakan untuk melambangkan zat hidup pada setiap makhluk, di mana merah sebagai darah atau getih ya bahasa Sundanya. Bahasa Jawa juga sama, getih ya. Dan putih sebagai getah pohon. Sehingga warna merah dan putih melambangkan getih getah. Waduh. Getih darah dan getah pohon. Waduh. Bukti warna merah dan putih digunakan masyarakat pada zaman dahulu dijumpai pada pertilasan atau kuburan kuno di batu di situs megalitik yang ada di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Pada petilasan tersebut terdapat pewarnaan merah dan putih dan penggambaran perwira menanggul bendera Dewi Warna. Waduh. Bangsa Austronesia ini sudah bermigrasi ya, sudah berlayar dari satu pulau ke pulau lain itu sekitar 10.000 tahun 10.000 sebelum Masehi pemirsa. Ya 10.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Atau bahkan warna merah dan putih juga melambangkan sesuatu di masa yang akan datang pemirsa. Waduh. Dikutip dari NU Online atau nujatim.id dengan judul artikel "Ternyata hadis ini inspirasi bendera merah putih", ditulis oleh Ahmad Karomi, Rabu 17 Agustus 2022. Menariknya, bendera warna merah putih ini, pilihan warna merah dan putih untuk bendera Indonesia ternyata terinspirasi atau mungkin sudah pas dengan hadis Nabi SAW. Hal ini disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Habib Fakih yang bersumber dari kisah Habib Husain bin Abu Bakar
Al-Idrus luar Batang. Berikut hadisnya. Diriwayatkan dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku sehingga aku bisa melihat kejayaan Islam di timur dan barat, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah ditampakkan untukku. Aku diberi 2 harta simpanan, merah dan putih. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini juga dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud, ditulis oleh NU Online Jatim. Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini memberikan isyarat sesungguhnya kerajaan umat Islam akan mencapai kejayaan terbentang di timur dan barat, dengan warnanya merah dan putih. Waduh. Hadis ini disinyalir sebagai sumber inspirasi bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Meskipun demikian, dalam beberapa syarah disebutkan bahwa merah putih adalah emas dan perak, identik dengan kekayaan melimpah, kesuburan dan kemenangan. Meskipun demikian, dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa warna merah dan putih ini tidak diartikan secara gamblang, melainkan ada makna tersirat. Imam Nawawi dalam buku kumpulan hadis qudsi pilihan oleh Syekh Fatih Ghanim yang diterjemahkan oleh Yasir Muqasid menafsirkan bahwa para ulama mengatakan warna merah dan putih itu merujuk pada emas dan perak. Wisnu Sasongko melalui karyanya yang bertajuk Armageddon 2 antara petaka dan rahmat menjelaskan dalam catatan kakinya bahwa hadis di atas diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab pada abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kala itu Jazirah sebagai titik acuan arah, maka yang dimaksud sang Rasul dengan ujung timur bumi adalah belahan bumi yang paling timur dari Arab, yaitu Kepulauan Indonesia. Sementara yang dimaksud ujung barat bumi adalah belahan bumi paling barat dari Arab, yang mana merupakan benua Amerika atau Maroko. Dikatakan pula bahwa kekuasaan umat Nabi akan mencapai salah satu ujungnya, dari ujung timur ke barat, dengan menyebutkan warna merah dan putih. Siapa tahu itu merupakan salah satu sirat bendera merah putih, pemirsa. Kalau sekarang bila ujung timur dan ujung barat disandingkan dan dibandingkan dengan jumlah umat Islamnya atau mayoritas penduduk Muslim, maka ujung timurlah yang terbanyak. Berdasarkan fakta, saat ini salah satu komunitas penduduk Muslim terbesar di dunia berada di ujung timur, yaitu Kepulauan Indonesia. Jumlah umat Islam yang banyak ini kemungkinan nantinya akan menjadi salah satu kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di antara umat-umat nabi-nabi yang lain, umat nabi yang lain pada hari akhirat nanti. Saat ini Indonesia menjadi penyumbang jumlah terbesar sebagai umatnya. Jadi hadis Nabi saja sudah mengisyaratkan ada merah dan putih, pemirsa, di masa yang akan datang. Siapa tahu yang mengisyaratkan merah putih itu bukan emas dan perak, tetapi memang bendera merah dan putih, pemirsa. Bisa saja itu bendera Republik Indonesia atau bendera Indonesia, pemirsa, merah dan putih. Tapi ngomong-ngomong tentang Bahrain pun warnanya merah dan putih, pemirsa. Dan ada beberapa negara yang mayoritas Muslim yang menggunakan warna merah dan putih. Di antaranya adalah Bahrain, Qatar, itu menggunakan merah dan putih, pemirsa. Waduh. Termasuk Turki. Apakah benar masa merah putih akan selalu berkibar sampai akhir zaman? Hanya Allah yang tahu, pemirsa. Kita sebagai umat Islam, termasuk bangsa Indonesia, mendengarnya saja sudah bahagia. Apalagi kalau itu benar-benar nyata bahwa merah putih berkibar sampai hari kiamat, pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pemirsa, ternyata warna dan simbol merah dan putih itu juga merupakan simbol alam semesta, pemirsa. Waduh. Konon menurut sains,
warna merah dan putih ini merupakan warna dasar terbentuknya alam semesta pemirsa, dan warna-warna pertama terbentuknya alam semesta. Waduh. Jadi yang kita lihat ada bintang warna biru, ada galaksi warna orange ya, ada nebula warna putih, terus apa lagi? Ada planet warna kuning, ada nggak? Ada yang warna hijau juga. Ternyata pada awalnya alam semesta ini terbentuk warnanya putih dan merah pemirsa. Dilansir dari kompas.com dengan judul artikel "Bukan Hitam, Ini Warna Asli Alam Semesta", ditulis oleh Aisyah Sekar Ayu Maharani, Halikartika Nuwigati Sumartining Tias. Waduh, tim redaksi 3 September 2021. Ketika melihat langit malam, sekilas akan terpikir bahwa warna alam semesta adalah hitam. Memang hitam. Padahal anggapan tersebut ternyata salah. Rahasia alam semesta tentang rupa warna jagat raya ini terus memberi rasa penasaran banyak orang, sebab tidak sedikit yang mengenali dengan warna yang cenderung gelap. Dilansir dari Life Science Jumat 3 September 2021, rata-rata warna alam semesta yang sebenarnya adalah warna krem. Ya tidak terlalu jauh dari putih pemirsa. Warna baru itu dinamai cosmic latte. Aduh, kayak kopi susu latte ya. Yang terinspirasi dari kata Italia untuk susu ya. Susu kata Italia latte ya, warnanya putih latte. Saran nama lainnya yang muncul adalah cappuccino cosmico, waduh, Big Bang Biologi, dan Supreme Krang Purba. Jadi warnanya putih pemirsa. Fenomena tersebut terjadi karena konsep kunci dari spektrum kosmik adalah bahwa ia mewakili cahaya alam semesta. Artinya warna cosmic latte mewakili cahaya yang dipancarkan ke seluruh alam semesta dan tidak hanya seperti yang tampak bagi manusia di bumi saat ini. Hal ini disampaikan oleh Ivan Baldry, profesor di Institut Penelitian Astrofisika Universitas Liverpool John Moores di Inggris, dan Carl Glazebrook ya, profesor terkemuka di Pusat Astrofisika dan Superkomputer di Universitas Teknologi Swinburne, Australia. Menurut dua ilmuwan ini, bukan warna hitam melainkan warna cosmic latte adalah warna dari alam semesta yang kita tinggal ini. Penelitian itu dilakukan dengan mengukur cahaya yang datang dari puluhan ribu galaksi yang digabungkan itu menjadi spektrum tunggal. Layaknya semua gelombang, cahaya terbentang dalam jarak yang sangat jauh karena efek Doppler, yaitu frekuensi gelombang dari suatu sumber yang mengalami perubahan akibat pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Saat cahaya merenggang, panjang gelombang meningkat warnanya, bergerak menuju ujung merah spektrum yang dikenal oleh para astronom sebagai pergeseran merah. Jadi warna cahayanya putih karena jauh ya, sangat jauh, mengakibatkan menjadi warnanya semakin merah pemirsa. Konon ketika terbentuknya alam semesta dengan teori Big Bang, itu awal mulanya mengeluarkan proton dan neutron itu berwarna putih pemirsa ya, menjadi ke merah putih, mulai terang sampai merah pemirsa. Dengan putih dan merah inilah maka alam semesta ini menjadi berwarna ya, menimbulkan warna-warna lain pemirsa. Dengan latar belakang hitam. Dilansir juga dalam laman liputan6.com dengan mengungkap warna pertama yang muncul di alam semesta. Apa warna pertama yang muncul di alam semesta ketika terbentuknya alam semesta? Ya menurut teori Big Bang. Atau mungkin teori-teori lain. Ditulis oleh Afra Augusti, diperbarui 24 Oktober 2019. Jagat raya dimulai 13,8 miliar tahun silam melalui Big Bang. Pada saat-saat paling awal kosmos ya, alam semesta bersifat lebih padat dan panas daripada sebelumnya. Dentuman besar sering divisualisasikan sebagai kilatan cahaya cemerlang
yang muncul dari lautan kegelapan di alam semesta. Tetapi itu bukan gambaran yang akurat. Big Bang itu meledak ke ruang kosong. Big Bang adalah ruang yang luas yang dipenuhi dengan energi. Pada mulanya suhu di jagat raya sangat tinggi sehingga cahaya tidak ada. Kosmos harus mendingin selama sepersekian detik sebelum foton dapat muncul ya. Setelah sekitar 10 detik alam semesta memasuki zaman foton. Sementara itu proton dan neutron telah mendingin ke dalam inti hidrogen dan helium, dan ruang angkasa mulai diisi dengan plasma inti elektron dan proton. Pada saat itu suhu alam semesta berkisar 1 miliar derajat Kelvin. Waduh. Namun meskipun ada sinar cerah, belum ada warna sama sekali. Warna adalah sesuatu yang bisa kita lihat atau setidaknya bisa dibedakan oleh mata kita. Ya, mana hitam, mana putih, mana merah, mana biru. Selama zaman foton, suhu di kosmos amat tinggi sehingga cahaya tidak bisa menembus plasma padat. Warna tidak akan muncul sampai nuklei dan elektron mendingin untuk berikatan dengan atom. Butuh 380.000 tahun bagi alam semesta untuk mendinginkan jumlah sebanyak itu. Pada saat itu alam semesta yang dapat diamati adalah awan kosmik transparan hidrogen dan helium sepanjang 84 juta tahun cahaya. Semua foton terbentuk dalam Big Bang akhirnya bebas mengalir melalui ruang dan waktu. Melalui proses di atas, kita sekarang bisa melihat alam semesta sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik. Kilau cahaya dari masa ketika kosmos akhirnya bisa tampak lebih dari miliaran tahun cahaya telah mendingin. Nah, setelah dingin, akhirnya terbentuklah yang dikenal dengan bayi kosmos. Waduh. Jadi alam semesta masih baru-baru, dipenuhi dengan cahaya hangat dan cerah. Dari sinilah warna pertama terbentuk. Kira-kira warna apa ya? Akhirnya warna pertama adalah merah dan putih. Merahnya ke agak oranye-oranyan ya, orange. Dan putihnya mirip dengan putih latte. Waduh. Mirip dengan apa ya, sinar patromak. Manusia tidak melihat warna dengan sangat akurat. Warna yang kita rasakan tidak hanya tergantung pada warna cahaya asli, tetapi juga kecerahan dan kesiapan mata kita beradaptasi dalam gelap. Jika kita bisa kembali ke periode cahaya pertama itu, kita mungkin akan melihat cahaya merah ke oren-orenan ya dan mirip dengan api lah. Selama beberapa ratus juta tahun berikutnya, cahaya oren itu akan memudar dan memerah. Ya. Saat alam semesta terus mengembang dan mendingin, akhirnya kosmos berubah menjadi hitam dan gelap. Jadi itulah yang dikenal dengan warna pertamanya alam semesta ya, berkat warna putih dan merah ya. Jadilah warna alam semesta ini diawali putih dan diakhiri merah. Oke pemirsa, ternyata ada juga di alam lain ya yang berwarna merah dan putih. Ini berdasarkan tradisi-tradisi budaya yang mempercayai ada alam lain ya, tentang alam lain, di mana makhluk-makhluk alam lain itu ya terdiri dari warna merah dan putih pemirsa. Waduh, merah melambangkan orang apa ya, jahat itu ya, setan, dan putih melambangkan malaikat atau makhluk-makhluk yang baik pemirsa, arwah-arwah yang baik. Oke pemirsa, jadi itulah warna merah dan putih. Warna merah putih bagi bangsa kita merupakan warna yang dijadikan lambang bendera merah dan putih pemirsa ya, menjadikan bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Dan ternyata warna merah dan putih ini mengandung makna yang sangat luas sekali pemirsa, dan juga mempunyai simbol-simbol ya, simbol-simbol warna merah dan putih, baik itu simbol tentang kesukuan, kerajaan ya. Hampir seluruh suku-suku di Nusantara ya, keturunan ras Austronesia itu menggunakan unsur warna merah dan putih pemirsa, karena warna merah putih ini sangat disakralkan, dan warna merah putih ini sudah ada sejak zaman purba. Waduh, zaman prasejarah, dan konon katanya ya masa depan pun ya bendera merah putih tetap ada sebelum kiamat. Waduh.
bendera atau unsur warna merah putih. Dan unsur warna merah putih juga menjadi sebuah simbol di alam semesta pemirsa. Karena warna terbentuknya alam semesta ya menurut sains yaitu warna putih dan merah pemirsa. Dan juga menurut kepercayaan tradisi warna merah juga menjadi simbol di alam lain pemirsa. Waduh, inilah serba merah dan putih. Kita harus bangga dengan bendera kebangsaan negara kita. Ayo kita kibarkan bendera kebangsaan kita ya, menjadi negara yang super power berkat warga negaranya ya. Kita cukup mengisi kemerdekaan ya. Gunakanlah karya-karya kita. Kita bisa apa ya, laksanakan karya kita ya. Atau minimal kita tidak mengganggu orang lain ya, tidak menyusahkan orang lain. Itu menjadi suatu hal untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena kalau mengganggu orang lain, kita tidak jauh beda dengan para penjajah zaman dahulu ya, menyusahkan orang lain. Oke pemirsa, marilah kita mengisi kemerdekaan ini sebisa kita ya, untuk meneruskan cita-cita para pahlawan zaman dahulu. Oke pemirsa, tetaplah bersemangat ya, tetaplah berjuang ya demi bangsa dan negara merdeka.